guys, welcome back to our YouTube channel. Masih bersama Vega dan Dinda. Nah, kali ini kita lagi ada di Surabaya nih ya. Nah, kita mau nge-review salah satu cafe yang unik banget nih. Ini cafe apa food truck nih? Oh iya, food truck ya. Ini food truck ini. Oke deh, ikutin video kita ya. Nah, kita sekarang udah sama ownernya Kombitiam, yaitu Mas Rizky. Iya. Nah, Mas Rizky, gimana nih Iya. pertama kali bikin Kombitiam ini? Ini kan unik ya, jadi coffee shop gitu, tapi pakai VW Kombi nih gitu. Awalnya dulu memang hobi VW sama hobi Vespa. Terus waktu itu mau buka cafe, cuman waktu survei tempat tuh beberapa tempat di Surabaya itu mahal-mahal. Terus kepikiran apa ya, bikin yang maksudnya yang cepet, terus nggak terlalu mahal, terus resikonya juga rendah. Nah, kepikiran lah bikin coffee shop berjalan di Kombi. Itu pun terinspirasi setelah nonton film Chef. Chef yang filmnya Jon Favreau itu kan dia memang resign dari suatu restoran, terus dia keliling kan road trip pakai food truck sama anaknya. Itu kepikiran, oh bukan gini kayaknya lucu, akhirnya bikin lah gitu. Inspirasi dari food truck berarti ya? Iya, memang dari film itu. Nah, Kombitiam ini sendiri tuh mulai berdiri sejak kapan sih? Berdirinya dari Juni 2014. Juni 2014. Ya. Nah, terus desain Kombitiamnya sendiri nih gimana nih? Kan apa pakai kayak desain interior gitu atau coba-coba kreasiin karena memang suka VW Kombi ya? Desainnya dulu kan pernah kerja di coffee shop. Nah, dari situ udah tahu kalau ngukur bar itu seberapa yang proper istilahnya yang saya buat kerja. Dari situ saya gambar asal-asalan, terus kasih ke memang orang interior mobil, terus dia buatin lah sesuai gambar saya itu. Jadi custom gitu istilahnya. Iya. Malah dari Mas Rizky-nya sendiri ya? Iya, ya. soalnya kan menyesuaikan sama tinggi badan, terus alat apa aja yang mau ditaruh di situ. Karena kan waktu dulu bikin masih food truck itu masih suatu usaha yang jarang kan waktu tahun 2014 itu. Gitu, menarik banget ya. Jadi emang kita pertama kali mau ngeliput si Kombitiam ini karena unik banget ya. Jadi emang biasanya kan coffee shop itu ya stay di satu tempat gitu kan gitu. Nah, ini tuh memanfaatkan VW Kombi bisa jadi coffee shop gitu ya. Nah, terus untuk pemilihan tempatnya sendiri Mas Rizky, itu sebelumnya apakah di Yamaha Land ini juga atau udah sempat pindah-pindah gitu? Sebelumnya kita mobile, belum dapat tempat, terus lama-kelamaan ketemu sama teman-teman yang punya food truck juga, terus kita bikin komunitas. Nah, dari komunitas itu kita bikin suatu proposal pengajuan di beberapa tempat. Nah, dulu kita sempat ngisi di Surabaya Barat, terus di Ngagel, di tengah, terus habis gitu terakhir di sini. Gitu. Oh, jadi Yamaha Land ini sebenarnya kayak komunitas gitu? Iya, jadi Yamaha Land ini lahan kosongnya milik PT Yamaha, suatu PT di Surabaya. Nah, itu kita ngeliat kan kok kosong nggak tiap hari ya. Tapi ada suatu ketika dia ngundang kita tiap hari Sabtu, Mas ngisi dong di tempatku Sabtu ada event, eventnya dia, eventnya Yamaha ini.
Nah dari situ kita langsung ajukan proposal, udah Pak, gimana kok tiap hari? Oh. Terus dia bilang, oke, nggak apa-apa tiap hari, cuman aku butuh lebih dari beberapa food truck. Dia mintanya itu waktu itu 15. Jadi kita open tenan ke teman-teman seluruh Jawa lah istilahnya, siapa yang mau datang. Akhirnya beberapa ada dari Tulungagung, ada dari Malang. Kita tarik ke sini gitu. Nah, terus untuk kopinya sendiri nih Mas Iya. Rizky, itu kopi yang dipakai di Kombitiam ini kopi apa sih jenisnya? Terus kenapa kok pakai kopi itu gitu? Kita pakai kopinya Robusta dari Bondowoso, Jawa Timur, dari Gunung Ijen. Kenapa pakai itu? Dulu sempat ganti-ganti sih, jadi kita pakai full Arabica, terus kita pakai yang blend 50-50. Nah dari respon customer paling cocok sih memang yang Robusta ini, karena kebanyakan di tempat kita ini orang-orang minum kopinya kayak yang di blend, terus dikasih sirup, jadi banyak campuran. Nah dari situ kita pilih kopinya yang nggak terlalu lemah ketika dikasih sirup, yaitu Robusta tadi. Nah kalau Arabica cenderung asam, terus ketika dikasih sirup dia hilang rasa kopinya. Oh, jadi memang disesuaikan sama market yang di Bener. Surabaya ini ya. Betul. Gitu. Sekarang gantian aku yang nanya ya. Ya boleh. Iseng nih nanya nih. Iya, iya. Ini mobil ini awalnya operasional, emang dipakai atau emang khusus buat dipakai buat food truck nih? Awal punya mobil ini. Awal punya mobil ini dulu memang hobi, jadi dipakainya cuman kayak kumpul-kumpul komunitas, paling seminggu sekali lah pakai. Udah setahun kita punya, itu tadi langsung kepikiran buka coffee shop, karena memang waktu itu masih kerja sama orang waktu punya ini, masih pada kerja, masih kerja sama orang. Terus waktu resign nyoba beberapa tempat kerja itu kayak nggak cocok itu, kenapa ya? Nah akhirnya dari situ ada suatu, mungkin ini udah titik jenuhku buat kerja ya lompat-lompat gitu loh. Akhirnya pengen kita buka sendiri aja dulu sama adik waktu itu. Terus sekarang adik buka usaha lain, ini saya yang pegang sampai sekarang. Nah, terus harapan kedepannya Kombitiam ini apa? Dan mungkin untuk pecinta kopi yang ada di Surabaya ya, khususnya ya. Kedepannya pengen bikin unit lagi. Kita ada unit yang kedua pakai Vespa sebenarnya. Jadi ada Vespa, sampingnya ada kayak gandengannya gitu. Kita jualan itu buat event-event, karena waktu itu bikin karena si Kombi ini jarang banget keluar dari Yamaha Land. Kan dulu kita ngelayanin kayak catering, misalkan ada wedding, ada open house, ada ulang tahun. Si Kombi ini berangkat ke rumahnya si pemesan itu tadi. Nah, karena di sini kita udah bayar sewa sebulan penuh, sayang kan kalau ditinggal keluar. Nah akhirnya kita bikin satu unit lagi khusus untuk event-event kecil lah istilahnya. Jadi sebenarnya Kombitiam ini juga bisa dipanggil buat kayak event-event. Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ulang tahun ya, misalnya ulang tahun atau mungkin wedding ya di kawasan Surabaya, dan ini Surabaya aja atau Jawa Timur juga boleh? Oh Surabaya sih. Kalau Jawa Timur biasanya kita ada cas kayak transport gitu. Oh ya, bisa nih kalian sewa Kombitiam ya gitu. Tapi pakai yang Vespa berarti ya. Bisa, Vespa bisa, ini bisa. Biasanya kita lihat minimum porsinya. Kalau yang ini minim 100 porsi. Kalau yang si Vespa ini 50 porsi pun kita berangkat. Surabaya tapi. Ya. Menarik banget nih teman-teman. Ini satu komunitas semua. Iya. Yang food truck tadi itu. Iya. Jadi sebenarnya banyak komunitas food truck di Surabaya. Ada tiga lah. Satunya independen, dia nggak ikut kemana-mana. Nah kalau di sini kita kumpulin lagi jadi satu dari beberapa komunitas tadi. Gitu. Yang koordinator saya kebetulan, yang semua teman-teman yang di sini. Jadi kan memang yang tempat ini yang nemu istilahnya saya dan teman-teman yang awal nih. Nah kita yang kolek teman-teman yang dari luar Surabaya ataupun yang dari Surabaya yang nggak bisa masuk sini, kita kumpulin jadi satu di sini. Tuh jualan bareng di sini. Jadi kalau tiap ada yang mau masuk, kita harus seleksi dulu makanannya apa, produknya itu biar nggak terlalu sama sebelahnya. Terus unitnya gimana, proper nggak disebut food truck atau hanya sekedar dia hanya di dalam mobil aja gitu sih yang diseleksi. Nah sama satu lagi Mas Rizky, kalau misalnya ini kan kalau buka kan di sini ya. Nah, kalau tutup itu Kombitiamnya juga enggak. Jadi tempat ini untungnya enaknya dari tempat-tempat yang lain, kita nggak perlu bawa mobil pulang. Jadi bisa ditinggal di sini. Ya, tapi sebenarnya ini masih bisa dibawa. Bisa dibawa. Jadi kalau ada, kan kebetulan biar nggak rugi di bensin, tiap hari PP kan lumayan, kalau bensinnya VW ini kan lumayan boros daripada mobil lain. Kita pikir udah tinggal aja di sini gitu. Jadi 2 hari sekali kita panasin. Seminggu sekali kita muter lapangan aja terus balik lagi.
gitu biar mobilnya nggak rewel nanti ketika mau diajak keluar. Baru tahu juga ya ada komunitas food truck gitu ya, nggak di Surabaya ternyata. Kita udah lama nggak ke Surabaya sih. Oke deh Mas Rizky, makasih banget nih ya waktunya. Sama-sama. Ya. Apa kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Iya. jadi lebih banyak tahu nih soal Komitiam, kan jarang-jarang ya kita bisa ketemu ownernya langsung nih teman-teman gitu. Oke Mas Rizky, sukses selalu ya. Sama-sama, thank you. Nah berhubung ini mau hujan ya, kita cepet-cepetan aja kali ya nge-reviewnya. Tadi pesan apa? Tadi aku pesan vanilla latte ya. Vanilla latte. Terus aku tadi pesan ini hazelnut choco cream. Nah ini vanilla latte-nya itu rasa vanilanya, hint vanilanya itu enak banget sih sirupnya. Tadi katanya ownernya sih dia pakai sirup morin ya. Enak banget sih, aku jarang ngerasain vanilla latte kayak gini sih. Iya, tadi aku Nggak juga coba, nanggung enak sih. Enak ya. Terus hazelnut choco cream gimana ya? Sama enak juga. Jadi apa ya, hazelnut tuh enak gitu loh. Campuran hazelnut sama coklatnya tuh enak gitu. Dan lumayan strong ya rasa hazelnutnya itu Iya, ya. Enak sih. Buat teman-teman yang suka manis-manis nih, boleh nih coba. Benar-benar. Dan juga emang si Komitiam ini tuh rata-rata kan emang ini ya nyesuaiin market Surabaya ya. Yang mana kopi-kopinya tuh memang yang manis gitu ya. Terus yang dicampur sirup gitu. Nah, pas banget nih kalau teman-teman emang sukanya kopi-kopi yang manis gitu ya tipenya gitu. Nah, terus untuk makanannya tadi aku pesannya cemilan ya. Ini tuh ada sosis sama kentang gitu. Nah emang pas banget sih, ini kita emang sore-sore kan nggak waktunya makan ya, jadi emang nyemil gitu loh. Pas banget nih gitu. Terus sama satu lagi ini cireng ya. Cireng bumbu rujak ya ini ya. Overall sih enak ya. Overall enak sih. Sosis sama kentangnya enak. Terus ini cirengnya nih enak loh nih. Mana? Aku belum coba ini ya cirengnya. Enak ya. Kamu tahu kan rasanya cirengnya abnormal? Iya. Lebih enak dari Lebih enak abnormal. dari abnormal. Benar-benar. Sama. Nah mungkin ini juga keunikannya ya. Biasa kalau kita makan cireng di Jakarta juga nggak kayak gini rasanya, ya kan? Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman sih pas banget nih bisa nyobain cirengnya Komitiam ya. Gitu. Jadi Komitiam ini lokasinya ada di Yamahalen ya? Iya, di Yamahalen. Kayaknya aku lebih tertarik makan cireng kamu sih yang. Nah kan tadi kita udah menginterview ownernya ya, yang dimana sekaligus teman kita sebenarnya. Tadi pas banget ya, ownernya tuh teman kita SD ya. Jadi aku sama Vega ini tuh sebenarnya teman SD guys gitu. Pas banget ya, jadi ya sekaligus kita nostalgia ya sama teman SD ya. Terus kita jadi tahu latar belakang dia bikin Komitiam ini ya. Ternyata menarik banget loh dia jadi si ownernya ini tuh Mas Rizky itu dia awalnya suka sama VW Kombi ya. Gitu. Mobil VW Kombi. Gitu terus dia manfaatkan gitu jadi coffee shop dan menarik banget sih gitu. Jadi emang terinspirasi dari food truck ya. Cuman bedanya ini food trucknya isinya kopi. Kopi sama ada cemilan-cemilan ini. Ya, jarang sih biasanya food truck tuh kebanyakan makanan-makanan berat gitu kan. Kayak Gitu. burger-burgeran, kayak apa ya, bakar-bakar gitu kan. Iya. Baru kali ini aku ngelihat yang coffee shop gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya main ke Surabaya wajib ke Komitiam ya, lokasinya ada di Yamahalen. Oke, kita habisin dulu makanannya ya, soalnya udah hujan. Iya, Keburu tambah deres. iya benar-benar. Nah, tadi ini tahu-tahu dibuatin sama si Rizky avocado coffee nih. Kita cobain dulu ya. Kebetulan emang aku juga suka avocado sih sebenarnya. Mana ya? Iya, ini kopinya kerasa banget ini. Aku mau coba, enak ini. Avokadonya gimana? Avokadonya lumayan berasa sih.
Jadi kayak jus alpukat kasih kopi. Strong juga berarti avokadonya ya? Iya. Dua-duanya strong tapi sama-sama enak sih. Coba. Ini kayak jus alpukat ya? Enak banget sih. Ini avocado coffee yang paling enak yang pernah aku coba loh. Maksudnya avokadonya tuh strong banget gitu loh. Kayak nggak nanggung gitu loh. Enak.